Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa istilah penting yang harus kita pahami atau minimal kita ketahui ketika belajar analisis fungsional. Ada yang tahu nggak kira-kira apa aja? Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung aja kita lihat penjelasannya. Berikut beberapa istilah penting yang harus kita pahami dan kita ketahui ketika belajar analisis fungsional. Yang pertama, ruang bernorma. Yang kedua, ruang Banach. Yang ketiga, ruang Hilbert. Yang keempat, penggunaan ketaksamaan Cauchy-Squarce dan ketaksamaan Holder. Yang pertama, ruang bernorma. Definisi dari ruang bernorma yaitu ruang vektor atau ruang linear atas lapangan K adalah himpunan tak kosong X dengan elemen XY yang disebut vektor yang dilengkapi dengan penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Maksudnya harus memenuhi beberapa sifat ini. Yang pertama, untuk penjumlahan bersifat komutatif, yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Lalu bersifat asosiatif, yaitu ketika X ditambah dalam kurung Y plus Z sama dengan dalam kurung X plus Y plus Z. Lalu terdapat identitas 0, yaitu ketika X ditambah 0 sama dengan X. Lalu untuk setiap X terdapat inverse, yaitu minus X, maka X ditambah inverse-nya sama dengan 0. Untuk sifat perkalian, yaitu ketika alfa kali beta X sama dengan alfa beta dikali X, lalu terdapat identitas 1, yaitu ketika 1 kali X sama dengan X, lalu bersifat distributif, yaitu ketika alfa dikali X ditambah Y, maka sama dengan alfa X ditambah alfa Y. Lalu sifat yang terakhir yaitu alfa ditambah beta kali X akan sama dengan alfa X ditambah beta Y. Untuk contohnya yaitu himpunan bilangan real pangkat n, himpunan C pangkat n dengan C adalah kompleks, lalu dengan C AB dengan C adalah himpunan fungsi kontinu, lalu dan L2. Yang kedua yaitu ruang Banach. Definisi dari ruang Banach yaitu ruang bernorma yang memiliki sifat lengkap, di mana normnya yaitu pemetaan dari X ke R yang memenuhi sifat norm X lebih besar sama dengan 0, norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0, lalu norm alpha X sama dengan mutlak A dikali norm X, lalu norm dari X plus Y akan kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Untuk contohnya hampir sama dengan contoh dari ruang bernorma, yaitu himpunan bilangan real pangkat n, himpunan bilangan kompleks C pangkat n, himpunan fungsi kontinu C AB, lalu ada LP dan L tak hingga. Nah, berikut disajikan contoh dalam membuktikan suatu ruang Banach, yaitu R2 didefinisikan sebagai himpunan dari X1, X2, di mana XI-nya adalah anggota R dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk X sama dengan R pangkat 2, dengan X sama dengan X1, X2. Didefinisikan norm X yaitu mutlak dari X1 ditambah X2. Lalu ditanyakan apakah norm X adalah norm, dan apakah R pangkat 2 adalah suatu ruang Banach. Maka untuk pembuktiannya, ambil sebarang X1, X2 anggota R, maka diperoleh X1, X2 lebih besar sama dengan mengambil X1, X2 lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh norm X yaitu mutlak dari X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Ketika norm X-nya sama dengan 0, maka berdasarkan sifat nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Maka ketika norm X sama dengan 0, karena definisi dari norm X tadi adalah nilai mutlak, maka X-nya sama dengan 0. Lalu untuk pembuktian ke kiri, yaitu X-nya ketika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh norm X-nya sama dengan 0.
untuk sifat yang ketiga yaitu norm alfa X sama dengan mutlak dari alfa X1 ditambah X2. Alfa dapat keluar dengan demikian, itu mutlak A dikali mutlak X1 X tambah X2, di mana mutlak dari X1 ditambah X2 sama dengan norm X, maka alfa dikali norm X. Lalu sifat yang keempat yaitu norm X plus Y sama dengan mutlak dari X1 ditambah Y1 ditambah X2 plus Y2. Karena memiliki sifat asosiatif, maka diperoleh mutlak X1 tambah X2 ditambah mutlak Y1 plus Y2, di mana mutlak X1 plus X2 sama dengan norm X dan mutlak dari Y1 plus Y2 sama dengan norm Y. Oleh karena itu, norm X disebut dengan norm, dan karena norm X memenuhi semua sifat, maka R pangkat 2 dapat dikatakan sebagai ruang panah. Yang ketiga yaitu ruang Hilbert. Definisinya yaitu himpunan V yaitu suatu ruang panah yang dilengkapi dengan inner product atau hasil kali dalam. Sedangkan definisi dari inner product sendiri yaitu ketika diberikan ruang vektor V dengan lapangannya R per C, disebut ruang hasil kali dalam jika terdapat fungsi, yaitu dinotasikan seperti itu, adalah suatu pemetaan V kali V ke R per C, sehingga untuk setiap X, Y anggota V dan alfa pada fieldnya berlaku X, X lebih besar 0 dan X, X sama dengan 0 jika dan hanya jika X nya sama dengan 0. Lalu X, Y plus Z akan sama dengan XY ditambah XZ, lalu X kali alfa Y sama dengan alfa kali XY, lalu XY sama dengan konjugat dari YX. Maka notasi tersebut adalah inner product. Berikut adalah contoh pembuktian dalam membuktikan suatu inner product. Diberikan C pangkat N, yaitu semua himpunan N tuple bilangan kompleks dengan XY-nya anggota Jn, di mana X-nya yaitu X1, X2 sampai Xn dan Y-nya adalah Y1, Y2 sampai Yn. Didefinisikan suatu fungsi yaitu inner product XY sama dengan sum dari I sama dengan 1 sampai N konjugat XI kali YI. Maka akan dibuktikan XY adalah inner product. Yang pertama, X, X sama dengan sum dari konjugat XI kali XI. Konjugat maka dapat diasosiatifkan. Maka konjugat XI kali Y1, konjugat X1 kali Y1 ditambah konjugat X2 kali Y2 akan lebih besar sama dengan 0. Maka sumnya juga akan sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Lalu ketika X, X nya sama dengan 0, maka diperoleh sumnya juga sama dengan 0. Untuk pembuktian yang kedua yaitu ketika X, Y plus Z diperoleh X konjugat XI sampai XN dikalikan Y1 plus Z1 sampai YN kali ZN, lalu diasosiatifkan lagi, diperoleh konjugat X1 kali Y1 plus Z1 ditambah konjugat X2 dan seterusnya. Lalu berdasarkan sifat distributif diperoleh konjugat X1 kali Y1 konjugat X1 kali Z1 dan seterusnya. Diasosiatifkan lagi diperoleh konjugat X1 kali Y1 ditambah konjugat X2 kali Y2 dan seterusnya, ditambah dengan konjugat X1 kali Z1 ditambah konjugat X2 kali Z2 dan seterusnya. Maka diperoleh dari sum dari konjugat X1 kali YI ditambah konjugat XI kali ZI, di mana itu adalah inner product dari X, Y ditambah X, Z. Lalu untuk X, alpha Y yaitu sum konjugat XI alpha YI, maka diperoleh konjugat XI, konjugat X1, X2 sampai Xn, lalu alpha Y1, alpha Y2 sampai alpha Yn, maka diperoleh A-nya dikalikan 1 per 1 konjugat XI alpha Y1
ditambah konjugat X2 alfa Y2 dan seterusnya. Alfa bisa keluar, maka diperoleh alfa kali sum konjugat XI YI, di mana alfa kali X, Y. Pembuktian yang terakhir yaitu XY sama dengan sum dari konjugat XI kali YI, sama kita jabarkan. Lalu karena dapat bersifat komutatif, maka diperoleh Y1 kali konjugat X1 sampai YN kali konjugat XN, di mana sum dari YI kali konjugat XN XI maka sama dengan YX. Maka dapat disimpulkan bahwa notasi XY adalah inner product. Selanjutnya yaitu penggunaan ketaksamaan Cauchy-Squarce dan ketaksamaan Holder. Yang pertama, penggunaan ketaksamaan Cauchy-Squarce. Jika X dan Y adalah dua vektor di dalam ruang hasil kali dalam V, maka mutlak dari inner product XY yaitu kurang dari sama dengan norm X kali norm Y. Ini adalah bunyi dari ketaksamaan Cauchy-Squarce. Buktinya, ketika diberikan ruang vektor V atas lapangan C yang dilengkapi dengan inner product, maka ambil sebarang X, Y anggota V dan alpha anggota C, maka berdasarkan aksioma ke-1 dari inner product diperoleh X min alpha Y, X min alpha Y lebih besar sama dengan 0. Ketika kita jabarkan di sebelah kanan sama dengan, maka diperoleh XX min X alpha Y min alpha YX ditambah alpha Y. Dengan menggunakan aksioma kedua diperoleh XX begitu. Lalu substitusikan alfanya yaitu XY kali YY pangkat min 1, maka diperoleh XX min nilai mutlak dari XY kuadrat kali YY pangkat min 1. Maka diperoleh XY, nilai mutlak dari XY pangkat 2 kita pindah ke kiri sama dengan, maka diperoleh nilai mutlak dari XY pangkat 2 kurang dari sama dengan XX kali YY, di mana XX adalah norm X dan YY adalah norm Y, dengan norm X nya adalah akar dari inner product X, X. Maka ketaksamaan Cauchy-Squarce terbukti. Yang kedua yaitu penggunaan ketaksamaan Holder. Ketaksamaan Holder berbentuk yaitu sum dari nilai mutlak XI YI kurang dari sama dengan perkalian dari sum nilai mutlak XI pangkat P pangkat seper P dengan sum dari mutlak YI pangkat Q pangkat seper Q. Buktinya, yang pertama kita periksa bahwa untuk P lebih besar 1 dengan Q tak berhingga dengan seper P ditambah seper Q nya sama dengan 1, maka kita mempunyai P-1 kali Q sama dengan P dan P-1 kali Q-1 sama dengan 1. Maka untuk sebarang bilangan AB nya yang lebih besar sama dengan 0, berlaku AB kurang dari A pangkat P per P plus P pangkat Q per Q. Nah, ketaksamaan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan konsep integral terkait dengan daerah kuadran pertama yang berada di bawah kurva Y sama dengan X pangkat P-1 dan daerah yang berada di sebelah kirinya. Untuk memahami kalimat tadi bisa dilihat gambar berikut. Dengan konsep integral, luas daerah di bawah kurva Y untuk X-nya dari 0 sampai A itu akan sama dengan L1 yaitu A pangkat P per P. Nah, sementara itu dengan menghitung integral dari inverse-nya yaitu X sama dengan Y pangkat Q-1 untuk Y dari 0 sampai P, kita akan dapatkan luas daerah sebelah kiri kurva yaitu L2 dengan P pangkat Q per Q. Nah, bila P sama dengan A pangkat P-1, maka L1 ditambah L2 sama dengan AB. Selain itu kita peroleh L1 ditambah L2 lebih besar AB, jadi secara umum L1 ditambah L2 akan lebih besar sama dengan AB. Nah, sekarang untuk setiap I, misalkan AI adalah nilai mutlak XI per A dan BI adalah mutlak YI per B,
dengan A didefinisikan sebagai berikut. Lalu ketika sum dari AI pangkat P sama dengan 1, dan begitu juga dengan BI pangkat Q sama dengan 1, maka selanjutnya untuk setiap I kita mempunyai AI BI kurang dari AI pangkat P per P ditambah BI pangkat Q per Q. Akibatnya bila kita hitung jumlahnya akan diperoleh sum dari AI kali BI kurang dari sama dengan 1 per P plus 1 per Q, di mana nilainya adalah sama dengan 1. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan AB, kita peroleh ketaksamaan Holder. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan dan penulisan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.